Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah rekayasa fondasi untuk infrastruktur, masih di materi pertemuan keempat terkait dengan geologi dasar. Kita masuk ke sesi yang kedua, kita bahas masalah geologi struktur atau struktur geologi. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwasanya pengetahuan tentang geologi dasar, pengetahuan tentang geologi teknik yang kita bahas di pertemuan kali ini itu antara lain terkait dengan batuan dan struktur geologi. Dua hal yang sebenarnya paling sering kita singgung atau sering kita singgung di dunia infrastruktur, yaitu batuan dan struktur geologi. Baik, kita mulai struktur geologi untuk fondasi. Jadi, pengertian dari struktur geologi adalah gambaran bentuk dan hubungan dari keadaan batuan di kerak bumi. Nah, ini dibedakan dengan geotektonik atau tektonik. Geologi mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit, yang mempunyai kejadian-kejadian di kerak bumi, sedangkan tektonik menyangkut skala yang lebih luas, misalnya mengenai gerak-gerak lempeng tektonik, pembentukan pegunungan, dan sebagainya. Yang kita bahas struktur geologi pada sesi kedua ini adalah struktur geologi sekunder. Seperti yang kita ketahui bahwa batuan itu sebenarnya mempunyai struktur juga. Dan struktur-struktur batuan yang terbentuk pada saat terbentuknya batuan tersebut adalah kita sebut sebagai struktur primer. Seperti yang kita jumpai pada batuan beku, kita ada sitting joint misalnya, columnar joint misalnya, kemudian kita ada skoria, kemudian ada xenolit ya. Kemudian ada batuan sedimen yang sering atau yang umum kita jumpai adalah struktur berlapisan. Untuk batuan metamorf seperti struktur foliasi. Nah, struktur-struktur yang kita bahas di sesi yang sebelumnya merupakan struktur-struktur primer, sedangkan yang selanjutnya atau yang di sesi kedua ini adalah struktur sekunder, di mana struktur yang terbentuk akibat dari deformasi kerak bumi akibat aktivitas tektonik. Jadi struktur sekunder ini terbentuk setelah batuan itu terbentuk. Nah, struktur-struktur sekunder atau struktur geologi yang sering dijumpai itu antara lain adalah kekar, sesar, dan lipatan. Jadi kekar itu merupakan struktur rekahan dalam batuan di mana tidak ada atau sedikit sekali mengalami pergeseran. Sedangkan rekahan yang telah mengalami pergeseran tersebut kemudian kita sebut sebagai sesar. Ini adalah gambaran atau sketsa dari rekahan. Nah, rekahan atau kekar kita juga sering sebut sebagai joint. Ya. Ini misalnya ada gaya horizontal, itu misalnya kemudian dia akan membentuk rekahan-rekahan seperti itu. Begitu juga dengan gaya vertikal juga membentuk rekahan-rekahan. Dan kerak bumi itu ada gaya horizontal maupun gaya vertikal. Jadi itulah gaya-gaya yang principal stress yang sering kita jumpai di kerak bumi itu adalah gaya horizontal dan gaya vertikal. Kemudian yang kedua adalah sesar. Nah, sesar adalah suatu rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran sehingga terjadi perpindahan antara bagian-bagian yang berhadapan dengan arah sejajar dengan bidang patahan. Pergeseran yang telah terjadi pada sesar ukurannya panjang maupun kedalamannya dapat hingga ratusan kilometer. Seperti yang teman-teman pernah dengar mungkin ya, ada sesar Semangko di Sumatera yang memotong dari ujung pulau Sumatera di bagian selatan sampai di bagian utara. Kemudian bahan yang hancur pada jalur sesar dapat berupa gauge, suatu bahan yang halus karena lumat sampai breksi. Jadi ada deformasi di sana. Ada sesar ini sering membentuk kalau misalnya di
suatu zona atau misalnya sering membentuk suatu zona atau zona sesar. Nah, zona sesar ini biasa batuannya relatif lebih hancur. Jadi sesar ini merupakan suatu zona ya. Bisa suatu zona patah, kemudian dia di sekitar patahan tersebut menghasilkan patahan-patahan kecil, membentuk rekahan-rekahan yang lebih banyak, itu kita sebut sebagai zona sesar. Dan ketebalan dari gauge ataupun breksi ini mulai dari sentimeter hingga ratusan meter. Ini adalah salah satu contoh dari sesar ya teman-teman ya. Ini adalah bidang sesarnya. Kita lihat ini adalah perlapisan sedimen. Ini adalah perlapisan sedimen yang sebenarnya menerus ya. Nah, kemudian ada patahan ini sehingga sedimen ini mengalami offset seperti itu. Dia tidak menerus lagi. Nah, ini kita sebut sebagai sesar atau fold. Ini juga ini ada bidang sedimen. Ini ada bidang sedimen. Kemudian dia mengalami patahan sehingga dia tidak menerus lagi. Nah, yang kemudian seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sesar ini sebenarnya adalah zona ya. Ketika dia terutama patahan mayor ya. Kalau yang seperti ini tadi kita sebut sebagai patahan-patahan yang mungkin minor kalau kita bandingkan dengan suatu wilayah regional seperti itu. Nah, sebenarnya sesar itu membentuk suatu zona yang kita sebut sebagai fault zone. Nah, zona sesar ini yang menyebabkan di sekitar lokasi patahan itu juga mengalami deformasi atau batuan-batuannya mengalami patahan-patahan kecil atau rekahan-rekahan yang banyak. Sehingga di fault zone ini kaitannya dengan infrastruktur sangat kita hindari sebenarnya. Tapi sesar ini kita bagi menjadi dua jenisnya ya, utamanya terkait dengan keaktifannya, yaitu sesar aktif dan sesar tidak aktif. Kita sudah jelaskan di depan bahwasanya sesar aktif adalah sesar-sesar yang masih bisa mengalami pergerakan di zaman sekarang. Sedangkan sesar yang tidak aktif adalah sesar yang sudah mati, sudah tidak ada potensi pergerakan di sana. Baik sesar aktif maupun sesar tidak aktif ini kita harus kita treatment dengan metode-metode tertentu. Artinya begini, ketika kita merencanakan suatu infrastruktur harus kita pertimbangkan misalnya faktor kegempaannya. Kenapa? Karena untuk sesar aktif ini masih bisa terjadi pergerakan yang itu sangat berbahaya untuk infrastruktur kita ya. Maka kita harus perkirakan bagaimana pengaruh pergerakan maksimal dari sesar aktif tersebut, misalnya seperti itu. Dan untuk sesar yang tidak aktif atau sesar-sesar yang sudah non reaktif seperti itu ya, itu biasanya membentuk zona. Dengan zona tersebut biasanya batuan-batuannya juga hancur gitu. Kualitas massa batuan ya, kalau kita ngomong daya dukung batuan, kualitas massa batuan dari zona sesar walaupun sesarnya itu sudah tidak aktif, biasanya juga kualitas massa batuannya lebih rendah dibandingkan dengan zona yang tidak ada sesarnya seperti itu. Nah, jenis-jenis sesar itu ada bermacam-macam secara geometrinya. Ada sesar turun, ada sesar naik, dan ada sesar datar atau sesar geser. Nah, geometri dari sesar turun, sesar naik, dan sesar geser dapat dilihat pada sketsa gambar-gambar yang ditampilkan pada layar presentasi ya. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya sesar. Jadi, pertama dia utuh, kemudian ada satu bidang yang kemudian turun. Nah, bidang yang bergerak turun ini kita sebut sebagai hanging wall. Dan bidang yang relatif tetap tidak bergerak ini kita sebut sebagai zona sebagai foot wall. Begitu juga dengan ini kita sebut sebagai hanging wall, dan ini kita sebut sebagai foot wall. Dalam konteks mekanika batuan yang kita akan bahas juga di belakang nanti, biasanya zona yang bergerak atau hanging wall ini adalah zona yang kondisinya relatif lebih hancur dibandingkan dengan kondisi atau zona pada bagian yang tidak bergerak atau foot wall. Ini ya saya sampaikan ke teman-teman bahwasanya ini adalah bentuk-bentuk sesar yang jumpai di lapangan ya.
Jadi teman-teman ketika melihat suatu lapisan batuan yang kemudian ada offset lapisannya tidak menurut seperti itu, biasanya kemungkinan itu terjadi ada sesar ya. Ini adalah salah satu contoh sesar yang juga dijumpai di lapangan. Ini juga sesar yang kita jumpai di lapangan. Ini ada sesar di Pulau Morotai. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, ini merupakan bagian dari footwall tadi. Yang ini adalah hanging wall-nya. Teman-teman bisa lihat bahwasanya ini adalah batuan beku teman-teman ya. Seharusnya batuan beku sifat warnanya sama antara satu atas dengan bawah, tapi ternyata berbeda. Jadi hanging wall ini sudah mengalami pergerakan, jadi dia intensitas dari kekarnya kemudian lebih densitas kekarnya kemudian lebih rapat, lebih banyak, lebih tinggi densitasnya, sehingga dia air segala macam lebih mudah masuk di dalamnya, sehingga tingkat pelapukannya pun kemudian menjadi lebih mudah. Tingkat pelapukannya pun menjadi lebih intensif dibandingkan bagian yang relatif tidak bergerak atau di bagian bawahnya. Ini juga merupakan salah satu contoh sesar yang kita jumpai di Pulau Morotai. Ini adalah bidang sesarnya sebenarnya. Ini sesar bidangnya. Sesarnya ini, ya, ini bidang sesarnya. Ini merupakan hanging wall-nya. Ini adalah footwall-nya. Perhatikan teman-teman ya, antara ini dan ini misalnya. Ini ada seperti ada gini-gini itu cuma karena pengaruh ekskavasi aja. Tapi kita lihat dari fragmen-fragmen atau bentukan-bentukan chipping material yang ini kan banyak sekali chippingnya. Dia lebih mudah, dia lebih hancur dibandingkan dengan bagian footwall-nya atau bagian yang relatif tidak bergerak. Kemudian yang kedua ada lipatan. Lipatan ini adalah perubahan bentuk dan volume pada batuan yang ditunjukkan oleh pelengkungan atau melipatnya batuan tersebut akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan. Nah, gaya yang bekerja inilah yang disebut sebagai aktivitas tektonik tadi. Bisa jadi dari aktivitas subduksi seperti itu. Baik teman-teman, dari lipatan batuan ini kita bisa melihat geometri lipatan suatu batuan ya. Kita bisa lihat ada bagian yang turun, ini kita sebut sebagai syncline, dan bagian yang ini kita sebut sebagai anticline. Nah, bagian yang dari sumbu anticline maupun sumbu syncline ini kita sebut sebagai sumbu lipatannya. Nah, ini yang kita sampaikan di depan tadi, ada anticline dan ada syncline. Nah, anticline adalah bila kedua sayapnya mempunyai arah kemiringan yang saling berlawanan. Ini. Nah, sedangkan syncline adalah ketika kedua sayapnya, ini adalah sayap lipatan, ini arahnya menuju pada satu titik. Nah, ke arah yang sama, ini arahnya berbeda, maaf. Ini harusnya ke sini ya. Ini anticline, yang ini syncline. Oke. Ada definisi-definisi atau part dari lipatan yang teman-teman bisa lihat atau bisa baca selanjutnya di slide sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari lipatan yang dalam skala besar ya, regional. Kita bisa lihat batuan yang melipat. Ini juga lipatan. Nah, biasanya lipatan-lipatan ini kemudian diikuti dengan patahan ya, ketika batas daktil dari suatu batuan itu terlampaui, maka lipatan itu kemudian menjadi patahan. Jadi seperti tanah, ada plastisitas dari suatu batuan juga, plastisitasnya terlampaui maka dia akan patah, dia membentuk patahan seperti itu. Ini adalah salah satu contoh-contoh lipatan yang kita jumpai di lapangan ya. Seperti ini juga adalah salah satu contoh lipatan-lipatan, bentuk-bentuknya bermacam-macam.
Karena lipatan-lipatan ini seringkali diikuti dengan patahan, maka kita bisa memberikan awareness kepada lokasi-lokasi di mana kita jumpai lipatan seperti itu. Selain itu juga ada jenis lipatan rebah ini ya. Kemudian dari lipatan-lipatan yang kita jumpai juga kita harus waspadai bahwa misalnya kita membuat suatu infrastruktur misalnya kan. Ini bukit. Ya. Ketika kita jumpai di sini ada misalnya ada perlapisan yang seperti ini. Kita menjumpai ada perlapisan seperti ini. Kita mau bikin jalan di sebelah sini, di sebelah bukit sini. Kita harus pastikan juga harus pastikan bahwa di situ bukit ini tidak ada sumbu lipatannya. Ketika bukit ini ada sumbu lipatannya, maka perlapisannya di sisi bukit yang lain akan berbeda arah kemiringannya. Ya. Nah, kalau kita jumpai di sini, perlapisannya ke arah sini, terus kemudian, berarti di sebelah sini aman, gitu kan? Karena perlapisannya dia perkirakan perlapisannya akan seperti ini. Wah, maka dia akan aman membangun di sebelah sini, misalnya membangun jalan di sebelah sini. Maka kemudian dia gali, ya aman gitu kan, karena relatif aman. Maka relatif aman. Maka dia akan relatif aman karena kemiringan dari batuan ini membelakangi infrastruktur. Cuman harus kita pastikan lagi ya, ketika kita membuat suatu infrastruktur gitu, potensi lipatan ini memiliki potensi-potensi yang kadang-kadang membuat kita tertipu. Nah, kita menganggap di sini udah aman karena lapisannya mengarah ke sini, kita asumsikan dia akan mengarah di sini juga ketika kita mau membuat infrastruktur di sini. Tapi ternyata ketika di tengah bukit ini merupakan sumbu lipatan, kita bangun infrastruktur di sebelah sini pun ternyata tidak aman. Karena arah perlapisannya juga mengarah ke sini, arah perlapisan batuannya. Saya tidak lebih tepatnya bukan tidak aman ya, tapi resikonya ternyata mempunyai tingkat resiko yang lebih tinggi juga. Nah, seperti itu. Kita bangun di sebelah sini tidak aman, kita bangun di sebelah sini juga tidak aman gitu kan. Karena ini mengarah ke sana, ini mengarah ke sini, ini sumbu jalan kita. Nah, ini adalah salah satu aplikasi penerapan dari lipatan di infrastruktur ya, pengaruhnya di infrastruktur seperti itu. Kemudian tadi di sesi yang sebelumnya kita sempat sampaikan bagaimana sebenarnya yang kita butuhkan untuk suatu proyek infrastruktur. Tentunya kita membutuhkan pemetaan geologi detail ya. Di peta geologi detail itu memuat informasi-informasi seperti struktur geologi pada lokasi proyek, kemudian memuat informasi-informasi litologi pada suatu proyek atau jenis batuan pada suatu proyek, yang mana kemudian peta geologi detail di lokasi proyek itu kemudian bisa kita kembangkan menjadi peta geologi teknik yang memuat informasi-informasi terkait dengan daya dukung batuan di lokasi proyek. Nah, jauh sebelum kita membuat atau melihat peta geologi lokal, kita juga bisa lihat atau peta geologi regionalnya. Nah, peta geologi regional ini sebenarnya bisa kita dapatkan di Kementerian SDM ya, di Balitbank SDM itu ada peta geologi seluruh Indonesia.
peta geologi regional ya. Yang biasanya kalau kita melakukan suatu proyek itu, kalau teman-teman masih ingat di pertemuan kedua waktu kita membahas masalah penyelidikan tanah ya, itu dalam suatu proyek sebelum kita menganjak ke preliminary design kita ada desk study ya, ada desk study. Salah satu bahan untuk desk study yang harus kita miliki adalah peta geologi regional. Kita harus lihat nih lokasi atau kondisi geologi regional di lokasi kita seperti apa. Misalnya seperti ini, kita ada di Semarang ya. Kita ada di Semarang. Kalau misalnya kita harus plot lokasi kita di GPS, kemudian kita digit peta geologi ini, kita pastikan lokasi kita ada di mana. Misalnya kita ada di sini. Ini kita digit dulu ya, karena data peta geologi regional ini masih berupa data raster, kemudian kita harus digit sehingga kita bisa memplot posisi kita di peta geologi regional ini. Misalnya di sini, proyek kita ada di sini, kita mau bikin daerah Tembalang mungkin ya. Tembalang itu kalau nggak salah daerah sini. Nggak ada sini ya. Semarang atas. Baik, misalnya kita punya lokasi proyek di sini misalnya. Maka kita harus lihat nih, lokasi ini ada di mana sih sebenarnya gitu kan. Oh, kita bisa lihat di peta geologi regional dia ada di satuan batuan atau di formasi HTD misalnya, formasi damar. Apa aja yang kita jumpai di formasi damar itu ada batu lempung tufan misalnya, ada prediksi gunung api, ada batu pasir tuf, ada konglomerat. Oh, berarti langsung asumsi kita bahwa lokasi ini merupakan lokasi akibat dari produk aktivitas gunung api. Maka kita bisa pastikan bahwa di lokasi ini kemungkinan daya dukung pondasinya cukup baik karena di sana ada prediksi gunung apinya, ada batu lempung tufan. Nah, batu lempung tufan ini harus kita pastikan nih batu lempungnya benar-benar sudah terkonsolidasi, tidak ada potensi serpihnya gitu kan. Karena batu lempung tufan ini adalah batu lempung yang mengandung material-material tuf dari produk gunung api. Ini biasanya berbeda dengan batu lempung yang batu lempung siliklastik lainnya yang terbentuk misalnya di laut dalam atau di sungai misalnya, atau dari hasil pengendapan sungai. Itu berbeda. Dan karakteristik dari batu lempung yang akibat dari letusan gunung api ini atau akibat dari batu lempung yang mengandung unsur-unsur vulkanisme itu biasanya daya dukungnya lebih bagus. Nah, beda halnya ketika proyek kita ada di sini ya. Ini QA. Formasinya formasi muda misalnya kan, ini formasi muda lebih. Nah, QA adalah quarter alluvium. Nah, itu bisa dicek lagi nanti isinya apa aja di sana. Kita harus waspadai seperti itu, misalnya batu pasir lepas, batu lempung misalnya gitu kan. Maka kita harus waspadai, berarti ini pondasinya, daya dukung pondasinya harus kita sangat perhatikan karena dasarnya adalah endapan aluvial atau misalnya endapan quarter yang sangat muda dan sifatnya sangat lepas seperti itu. Contoh lain misalnya ya teman-teman ya. Ini adalah peta geologi regional di Lembar Yogyakarta. Nah, dari sini misalnya kita ada patahan ini ada patahan sesar opak misalnya. Ini ada sesar opak juga. Maka kita harus plot ya teman-teman ya. Teman-teman kita plot proyek kita misalnya ada di sini. Nah, harus kita plot teman-teman. Ada sesar di sana, harus kita perhatikan. Maka desain bangunan kita harus memperhatikan keberadaan sesar ini. Itu. Atau misalnya teman-teman membuat
bangunan di sini ini juga masih dekat dengan sesar regional atau sesar mayor ini. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi peta geologi regional ini banyak informasi yang bisa kita dapatkan untuk preliminary design ya, walaupun nanti untuk suatu proyek harus kita detailkan lagi untuk melakukan pemetaan yang lebih komprehensif, lebih detail. Tapi peta geologi regional ini cukup membantu. Untuk apa? Untuk memberikan informasi formasi geologi. Dari formasi geologi itu nanti kemudian ada umur batuannya, kemudian ada jenis-jenis batuan yang mungkin dijumpai pada formasi tersebut, kemudian ada selain formasi, kemudian kita juga dapatkan informasi struktur geologi seperti patahan, lipatan, seperti itu. Jadi di informasi struktur geologi, misalnya lokasi proyek kita berada di dekat dengan patahan misalnya, maka kita harus perhatikan bahwa kemungkinan ada potensi kualitas masal batuan yang kita jumpai juga akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan lokasi-lokasi yang jauh dari patahan, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa memperkirakan lah dari peta geologi ini apa-apa saja yang kita akan jumpai di lapangan. Gitu. Jadi kita ketika ke lapangan kita nggak kaget gitu, kita nggak buta gitu. Itu ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara desain dan kaitannya dengan geologi, sebenarnya ada data yang cukup komprehensif ya. Kita punya buku Pusgen tahun 2017, itu dia sudah dipetakan dalam buku tersebut, itu lokasi-lokasi mana yang berasosiasi dengan patahan-patahan aktif di Indonesia. Sudah dipetakan semua, jadi kita bisa perkirakan bahwa lokasi kita ini mempunyai potensi pergerakan sesar aktif atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian Kementerian PUPR sendiri sudah membuat peta zonasi gempa. Jadi kriteria desain atau kriteria beban gempa kita atau beban gempa pada struktur kita. Nah, itu setiap daerah mempunyai perbedaan nilai yang kemudian dipakai dalam perencanaan suatu infrastruktur. Ya. Di setiap daerah mempunyai nilai yang berbeda-beda. Misalnya teman-teman mendesain di Palu misalnya, akan berbeda jika teman-teman mendesain di Surabaya. Akan berbeda jika teman-teman mendesain di Kalimantan. Beban gempa yang diberikan akan berbeda. Jadi semakin besar beban gempa yang kita berikan, maka desain kita akan menjadi lebih mahal, atau harus kita desain kita menjadi lebih kuat, seperti itu. Maka konsekuensinya menjadi desain kita menjadi lebih mahal, biasanya seperti itu. Ya. Untuk mengantisipasi adanya gempa yang terjadi di lokasi infrastruktur kita. Dan beban versi dari peta zonasi gempa ini juga berbeda-beda. Ada yang periode ulang gempa 50 tahun, 50 tahun, 75 tahun, dan 100 tahun kalau nggak salah. Nah, itu periode ulangnya semakin besar, maka berbeda dengan periode ulang yang 75 tahun. Semakin besar periode ulangnya, biasanya nilai parameter yang diberikan juga semakin besar, semakin konservatif. Sebenarnya ada versi yang kita bisa dapatkan secara online, itu di situsnya BNPB. Mungkin nanti hari Jumat saya coba bukakan ya online, bagaimana kita bisa mengakses peta-peta sesar aktif ini secara online. Kita plot lokasi kita punya lokasi kita punya koordinat lokasi kita, maka kita bisa plot di peta tersebut, dan kita bisa tahu di mana lokasi kita berada, seberapa jauh dari posisi sesar aktif, dan kita bisa menentukan juga parameter gempa yang kita pakai, beban gempa yang kita pakai, itu juga dari online juga bisa kita dapatkan, asalkan kita mempunyai koordinat dari lokasi proyek kita. Sehingga tidak sulit sebenarnya
karena parameter gempa sesar-sesar aktif sudah dipetakan untuk Indonesia, kemudian juga beban gempa juga sudah diberikan rekomendasi oleh peta zonasi gempa Kementerian PUPR. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengantar mekanika batuan. Saya perlu sampaikan bahwa kita perlu belajar tentang mekanika batuan karena core dari geologi teknik itu sebenarnya adalah mekanika batuan terkait dengan infrastruktur, ya. Seperti itu. Jadi batuan ini kenapa harus kita pelajari? Karena tidak semua batuan mempunyai daya dukung yang bagus. Karena tidak semua batuan mempunyai karakteristik yang sama. Setiap batuan mempunyai kekuatan atau daya dukung yang berbeda-beda. Kita coba dulu berkenalan dengan suatu batuan. Ya. Ketika kita membicarakan mekanika batuan, tentu kita akan bicara tentang batuan utuh dan massa batuan. Disebut batuan utuh karena ketika batuan tersebut adalah batuan yang tidak mempunyai bidang diskontinuitas, baik itu kekar, retakan rambut, dan segala macamnya. Dan batuan utuh ini yang biasa kita pakai untuk uji di laboratorium. Seperti itu. Kemudian yang disebut sebagai massa batuan adalah bentuk batuan yang terdiri dari batuan utuh. Nah, massa batuan ini biasanya dipisahkan atau dia telah mengalami suatu deformasi sehingga ada kekar, sehingga ada rekahan yang pada intinya ada bidang diskontinuitas di sana. Itu kita sebut sebagai massa batuan. Bagaimana kita memandang karakteristik suatu batuan? Maka kita memandangnya tergantung sudut pandang kita. Ketika kita memandangnya hanya sebagai sampel, ya, sampel batuan, itu bisa jadi batuan tersebut merupakan batuan utuh. Tapi ketika kita melihat dia jauh lebih besar, gitu kan, maka bisa jadi dia ada satu bidang diskontinuitas saja atau one joint set misalnya. Ketika kita melihat dia lebih besar lagi, bisa ternyata dia terdiri dari 2 joint sets. Ketika kita lihat lebih besar lagi, bisa jadi dia terdiri dari banyak joint sets. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ketika kita berhadapan dengan batuan. Seringkali kita menganggap suatu tubuh batuan, baik itu lereng, pondasi, terowongan, itu sebagai batuan utuh. Jangan sampai seperti itu. Kita harus melihatnya dalam skala yang memang dibutuhkan dalam perencanaan infrastruktur. Kita harus melihatnya secara luas, pengaruhnya terhadap infrastruktur. Jadi tidak bisa kita mengambil karakteristik daya dukung batuan di suatu wilayah hanya dengan sampel batuan utuh yang kita bawa ke laboratorium, kemudian kita analisa seperti halnya kita menganalisa tanah. Tidak bisa seperti itu. Kita harus lihat bahwa batuan ini merupakan suatu kesatuan yang besar, suatu kesatuan yang berpengaruh terhadap suatu infrastruktur. Disitulah harus kita tentukan daya dukung batuan itu tergantung dari kualitas massa batuan di suatu lokasi proyek. Jadi diagram yang kita sampaikan di sini ini adalah diagram ideal yang menunjukkan transisi dari batuan utuh ke massa batuan. Ya, sekali lagi sangat tergantung dari sudut pandang kita, tergantung tujuan kita, dari analisa yang kita inginkan, ya. Kalau kita mau menganalisa terowongan, ya kita harus analisa di sekitar lokasi terowongan, tidak bisa kita hanya ambil satu sampel atau tidak hanya bisa kita lihat hanya di
bagian kaki terowongan atau bagian atap terowongan aja misalnya. Nggak bisa seperti itu, harus kita tentukan semuanya, harus kita selidiki semuanya. Gambarannya seperti ini ya, bahwa ini adalah intake rock. Ini adalah intake rock. Ketika di lapangan dia bentuknya seperti ini, teman bisa bayangkan kan? Lereng ini, kondisi di lapangan seperti ini bukan merupakan gambaran dari sampel yang kecil ini kemudian kita perbesar sebesar yang di bagian kanan. Bukan seperti itu. Jadi yang kecil ini merupakan bagian dari yang besar, tapi yang besar ini tidak bisa diwakili dengan yang kecil dengan membesarkannya sebesar yang ada di sebelah kanan ya. Jadi intinya ini tuh kalau kita perbesar, itu tidak sama dengan kondisi yang ada di sebelah kanan ya. Kita lihat di sini banyak sekali diskontinuitas, banyak sekali joint set ya. Ini banyak joint setnya ya. Sedangkan di sini nggak ada joint setnya. Ini adalah intake rocknya. Begitu juga dengan di sebelah bawah ya, kita lihat banyak sekali bidang diskontinuitas di bagian bawahnya ini. Kita lihat ada bidang diskontinuitas, ada patahan, ada rekahan ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sampelnya bagaimana? Sampelnya utuh. Ya. Jadi tidak bisa ketika kita melihat suatu tubuh batuan, kita hanya melihat dari sampel yang kita bawa. Kemudian kita anggap bahwa batuan yang ada di lapangan itu merupakan sampel ini. Merupakan sampel ini yang kemudian diperbesar. Nggak bisa kita anggap seperti itu. Itu yang kemudian membedakan intake rock dan rock mass atau massa batuan. Nah, ada batuan-batuan yang seperti yang kita sampaikan di depan itu udah yang mempunyai daya dukung yang rendah. Tidak semua batuan mempunyai daya dukung yang bagus. Selain dipengaruhi oleh kualitas massa batuan yang berbeda-beda tadi, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan ketika kita membicarakan batuan, yaitu clay shale atau batu lempung yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi batuan sedimen yang mempunyai yang sangat mudah mengalami strength degradation, itu kita sebut sebagai clay shale. Itu merupakan batuan sedimen berbutir halus seperti itu. Nah, ada beberapa faktor pengontrol kualitas massa batuan ya, karena yang mewakili daya dukung batuan di suatu proyek adalah kualitas massa batuan, maka kita harus ketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari kualitas massa batuan. Yang pertama adalah bidang diskontinuitas. Bidang diskontinuitas ini yang tadi kita sampaikan di struktur geologi, yaitu bisa berupa sesar, bisa berupa kekar, bisa berupa rekahan ya. Jadi bidang diskontinuitas merupakan bidang-bidang yang memisahkan antar batuan utuh. Jadi batuan utuh itu dicacah, seperti itu ya. Yang umumnya dijadikan dengan kuat tarik yang sangat rendah. Jadi ada pengujian tertentu di bidang diskontinuitas ini, tapi pengujiannya sangat susah ya, karena harus ngambil sampel yang banyak seperti itu. Kemudian kita bisa ukur kuat tariknya sebenarnya. Karena kita ngambil sampel batuan, misalnya kita mengukur kekuatan dari bidang diskontinuitas ini, misalnya kita harus ambil sampel, potong itu benar-benar dipotong batuannya secara ideal sehingga tidak ada kerusakan baru di sampel-sampel atau di sini di massa batuan ini. Ini yang menyebabkan sangat susah, karena ketika kita mengambil sampel dengan semodern apapun alatnya, biasanya ada tekanan atau ada gaya yang menyebabkan kemudian rekahan-rekahan ini menjadi berkembang. Nah, itu yang susah kita mengukur kuat tarik dari suatu bidang diskontinuitas. Makanya seringkali kita lakukan pendekatan-pendekatan empirik untuk mengukur kualitas massa batuan. Yang kedua, dalam geologi itu ada dua jenis bidang diskontinuitas, ada bidang diskontinuitas primer dan ada bidang diskontinuitas sekunder ya.
Itu sudah kita bahas tadi bahwa bidang diskonitas primer merupakan bidang diskonitas yang hadir bersama dengan terbentuknya batuan, sedangkan bidang diskonitas sekunder merupakan bidang diskonitas yang terbentuk akibat aktivitas tektonik seperti itu. Nah, jenis-jenis bidang diskonitas primer itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, antara lain adalah berlapisan pada batuan sedimen, kemudian pada batuan beku bisa jadi sitting joint, bisa jadi columnar joint, kemudian pada batuan metamorf merupakan foliasi seperti itu. Sedangkan bidang-bidang diskonitas pada batuan sekunder ya, maaf ini ada kesalahan sekunder. Bidang diskonitas sekunder antara lain adalah perubahan kedudukan batuan, jadi batuannya udah mulai miring seperti itu, lapisan batuannya sudah nggak sejajar lagi, sudah nggak datar lagi, itu bisa kita kategorikan sebagai bidang diskonitas sekunder. Kemudian ada kekar, ada lipatan, ada sesar, itu merupakan bidang-bidang diskonitas sekunder. Dalam penentuan kualitas massa batuan itu kita ada beberapa klasifikasi yang bisa kita gunakan atau metode yang bisa kita gunakan. Antara lain adalah RQD, kemudian Hughes System, Rock-Mass Rating, dan Geological Strength Index. Nah, Rock-Mass Rating dan Geological Strength Index ini sebenarnya banyak sekali pengembangannya ya. Ada banyak peneliti yang kemudian mengembangkan Rock-Mass Rating modified, kemudian juga GSI menurut beberapa peneliti juga metode penentuannya sedikit berbeda, tapi pada intinya sama. Mereka bertujuan untuk menentukan kualitas massa batuan seideal mungkin sesuai dengan kondisi yang kita jumpai di lapangan. Nah, secara umum klasifikasi massa batuan yang dipakai di dunia konstruksi itu ada Rock Quality Designation atau RQD, kemudian Hughes System, Rock-Mass Rating, dan GSI. Nah, untuk Hughes System tidak akan kita bahas dan GSI juga tidak akan kita bahas di sini. Nah, Hughes System ini banyak digunakan di terowongan. RMR ini digunakan di mana saja, di terowongan, di lereng, untuk pondasi juga. Kemudian RQD. Nah, RQD ini paling gampang, paling mudah, paling sederhana, dan saya harapkan teman-teman semua bisa melakukan atau bisa menentukannya. Nah, di RQD ini ada penentuan RQD, penentuan kualitas massa batuan berdasarkan hasil pemboran, ada penentuan kualitas massa batuan RQD di permukaan. Ya, nanti kita akan bahas penentuan kualitas massa batuan RQD melalui hasil pemboran, berdasarkan hasil pemboran. Nah, RQD atau Rock Quality Designation ini akan kita bahas pertama. Ini merupakan pengembangan indeks dari Rock RQD untuk menyediakan suatu metode sistematik yang menggambarkan kualitas massa batuan berdasarkan dari hasil pengeboran. Jadi RQD ini memang dikembangkan untuk untuk menentukan untuk menggambarkan kondisi kualitas massa batuan dari hasil pemboran. Intinya itu dulu. Kemudian metode RQD ini merupakan metode yang paling sederhana dalam menentukan kualitas massa batuan. Kemudian RQD ini selain dari data bor, kita juga bisa ukur RQD dari permukaan. Atau misalnya kita jumpai batuan di permukaan, kita mau tentukan RQD-nya juga bisa dengan metode yang berbeda dengan penentuan RQD di bawah permukaan. Cara pengukuran RQD bor yang benar adalah sebagai berikut ya. Pada intinya RQD merupakan perbandingan antara panjang core pieces yang lebih dari 4 inci atau sekitar 10 cm terhadap total panjang dari core yang merupakan penjelasan dari Dere. Ini merupakan penjelasan dari Dere 1989. Jadi kita ukur RQD
itu berdasarkan rumus berikut. Jadi RQD itu kita hitung nilai-nilai RQD, nilai-nilai yang kita masukkan ke dalam perhitungan RQD itu hanya core yang mempunyai panjang lebih dari 10 cm. Kalau berdasarkan contoh gambar ini, maka ini lebih dari 10 cm, kemudian ini lebih dari 10 cm, kemudian ini lebih dari 10 cm. Kenapa ini lebih dari 10 cm? Walaupun ini ada patahan ya sebenarnya. Ini karena patahannya karena patahan drilling, bukan karena patahan asli dari batuan itu sendiri. Nah, ada satu yang tidak dihitung ya. Ini tidak dihitung RQD ketika dia intensitas pelapukannya sangat tinggi. Ya, walaupun dia di core bagus gitu kan. Tapi karena dia pelapukannya sangat tinggi, mendekati bentuk tanah ya. Mendekati tanah, jadi dia tidak bisa terukur sebagai RQD. Teman-teman sekali lagi, RQD ini kita hitung hanya untuk batuan. Ketika kita mengebor tanah, kita tidak bisa hitung RQD-nya ya. Seperti itu. Jadi kalau ini bentuk batuan, jelas ini kita hitung RQD-nya karena dia panjangnya 160 mm. Tapi ketika ini highly weathered atau dia sudah mendekati tanah, maka kita tidak hitung RQD-nya. Seperti itu ya. Jadi tapi kalau terjadi hal yang seperti ini juga, ini sebenarnya suatu hal yang langka. Artinya ini cuma menggambarkan aja bahwasanya kita tidak bisa mengambil RQD dari pemboran tanah. Seperti itu. Jadi ketika kita mengebor batuan gitu kan, biasanya kan kita dapatkan core ya, pecahan-pecahan gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya bornya bagus dan batuannya memang bagus ya tidak ada pecahan dalam satu kali koran itu. Cuman ketika kita jumpai batuannya itu memang kondisi aslinya di bawah permukaan sana banyak sekali bidang diskontinuitasnya, maka ketika kita ambil pun akan kita jumpai batuan-batuan dengan rekahan yang banyak juga seperti itu. Sangat dijumpai yang kondisi seperti ini ya, di bagian atas kita jumpai batu, kemudian di tengah kita jumpai yang tanah highly weathered seperti ini, kecuali ini ada kejadian-kejadian khusus ya, misalnya ada sesar atau apa. Jadi ini cuma sebagai gambaran aja, sekali lagi ini sebagai gambaran bahwasanya highly weathered atau tanah kita tidak bisa ukur sebagai RQD atau sebagai parameter RQD walaupun panjangnya lebih dari 10 cm. Seperti itu. Ini pasti pemboran dengan bor kering ya. Ingat-ingat teman-teman kemarin ada bor kering ya. Kalau ini dibor dengan bor basah pasti highly weathered-nya ini udah nggak bentuk seperti ini lagi. Nggak akan terbentuk 160 mm atau 16 cm lagi. Seperti itu. Nah, ini pasti kalau memang ada kejadian seperti ini, ya, ini pasti bornya bor kering. Nah, seperti itu ya. Artinya sampel tanah tidak hancur, bisa terbentuk utuh, bahkan lebih dari 10 cm. Nah, nilai-nilai lebih dari 10 cm ini kemudian kita jumlahkan, kita bagi dengan panjang core yang kita bor. Jadi kemarin waktu di pertemuan kedua masih ingat kan teman-teman ngukur ada ketika sudah selesai ngebor, bor itu ditaruh di pralon, hasil pemboran ditaruh di pralon yang dipotong setengah. Nah, di situ langsung kita ukur RQD-nya. Di situ langsung kita hitung RQD-nya, di situ langsung kita foto ya. Untuk kita dapatkan nilai kualitas massa batuan sederhananya ya. Dan kita kalikan dengan 100%. Ini sama seperti yang sebelumnya.
Kalau ini tidak ada tanah ya, artinya ini yang ideal seperti itu. Jadi kita ngebor, misalnya kita ngebor 200 meter, 200 cm, maaf, 2 meter. Dalam satu kali pemboran itu kita dapatkan kita jumlahkan core ya, nilai core yang lebih dari 10 cm kita jumlahkan. Nah, ketika kita sudah jumlahkan nilai core yang lebih dari 10 cm, kemudian kita bagi dengan panjang core-nya, panjang core totalnya, panjang pengeborannya maksud saya ya, panjang pengeboran ini, karena panjang core total dengan panjang pengeboran ini bisa jadi berbeda ketika core recovery-nya tidak 100% ya. Artinya ada bagian yang hilang di bagian bawah itu. Nah, itu kemudian nilai-nilai lebih dari 10 cm tadi kita jumlahkan, kita bagi dengan panjang total pemborannya, kita kalikan 100%, dapatlah nilai kualitas massa batuan RKD. Nah, ini adalah saya kasih contoh cara menghitung RKD dengan RKD sederhana ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini, ini adalah core ya, tapi sebaiknya sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa pengukuran RKD lebih baik dilakukan sesaat setelah inti dari hasil pemboran ini diangkat ke permukaan, dipindahkan ke dalam pralon yang setengah itu, kemudian disitulah kita harusnya mengukur RKD-nya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam pengukuran RKD ya. Misalnya kedalaman 20, misalnya pemborannya per 1 meter. Jadi ngebornya per 1 meter. Jadi pipanya diturunkan per 1 meter, diangkat sampelnya seperti itu. Maka korannya adalah 1 meter ya. Maka korannya adalah 1 meter, itu 100 cm. Kemudian kita ukur. A ini panjangnya 30 cm, B 40 cm, C 13 cm, dan D 17 cm. Maka totalnya misalnya 100 cm. Ya. Core terambil per koran kalikan 100%, itu disebut sebagai core recovery. Jadi pipa yang kita turunkan 1 meter, core yang kita dapatkan juga 1 meter, berarti core recovery-nya adalah 100 cm per 100 cm kalikan 100%, jadinya 100%. Atau ini adalah pemboran yang sempurna. Bagaimana untuk menghitung RKD-nya? RKD-nya sama, kita hitung yang lebih dari 10 cm. Nah, kalau core recovery ya kita hitung semua. Kurang dari 10 cm kita hitung, lebih dari 10 cm kita hitung. Kemudian kita bagi dengan panjang korannya atau panjang lari dari pipanya yang dibor. Tapi kalau RKD ya kita jumlahkan yang panjangnya lebih dari 10 cm saja. Kebetulan yang panjangnya lebih dari 10 cm itu semuanya gitu. Jadi 100 cm juga di jumlah totalnya, maka RKD-nya adalah 100%. Ya, RKD yang sempurna. Kalau RKD-nya 100% kita lihat di sini. Nah, ini klasifikasinya. Teman-teman misalnya menghitung RKD batuan tersebut, kita hitung RKD-nya dapat 100%, maka kualitas batuan tersebut adalah excellent. Nah, ketika RKD-nya kita hitung dapat 60 ya fair. Ketika RKD yang kita hitung 80 ya good rock gitu. Berdasarkan RKD ya, tapi ya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi. Pipa diturunkan 1 meter. Kita hitung korannya dulu. Nah, kita hitung korannya dulu. Ternyata
core yang terambil cuma 88 cm, maka core recovery-nya adalah 88%. Untuk ngitung RKD-nya gimana? Kebetulan semuanya yang terambil lebih dari 10 cm, maka A, B, dan C, ini D nggak ada, adalah 88 cm per 100 cm kalikan 100%, jadi RKD-nya adalah 88%. Contoh lain. Sama, korannya adalah 1 meter. Ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Core yang terambil adalah 100 cm juga. Berarti core recovery-nya 100%. Maka kemudian kita hitung nilai RKD-nya. Sudah dibagi-bagi sampai dengan G yang lebih dari 10 cm hanya part B, kemudian D, kemudian F. Nah, itulah yang kita jumlahkan karena yang lebih dari 10 cm cuma dia. Ini nggak bisa ya maksudnya. Seperti ini nanti saya ganti. Maka yang bisa dijumlahkan hanya bagian B saja plus D plus F. Nah, itu yang bisa dijumlahkan. Jumlahnya 82 cm sebagai 100%, yaitu korannya tadi kalikan 100%, maka nilai RKD-nya adalah 52%. Bagaimana dengan RKD permukaan? RKD permukaan ada metode tersendiri, cuman kita nggak akan bahas di sini. Yang teman-teman bisa baca, ini adalah rumus untuk menghitung RKD permukaan berdasarkan Price and Hudson. Saya pernah mengukur ini, hasilnya lebih optimis dibandingkan dengan RKD dari bor ya, seperti itu. Karena kadang-kadang di permukaan itu kita nggak melihat ada rekahan kecil yang ketika di bor itu dia bisa patah. Nah, itu yang kita nggak lihat sehingga seringkali tidak terdeteksi. Kemudian kualitas massa batuan yang selanjutnya yang akan saya sampaikan di sini adalah rock mass rating. Yang saya sampaikan adalah rock mass rating basic berdasarkan 5 parameter utama, yaitu nilai kuat tekan batuan utuh, kemudian nilai RKD-nya, spasi bidang diskontinuitasnya berapa, kondisi muka air tanahnya, dan kondisi bidang diskontinuitasnya. Nah, masing-masing parameter ini, misalnya kita menyelidiki kualitas massa batuan di suatu tempat, misalnya ya di rencana terowongan atau di rencana bendungan seperti itu, maka kita harus tentukan dulu batuan itu ketika ada batuan, ketika kita uji kuat tekannya, batuan itu mempunyai kuat tekan seberapa. Nah, untuk menguji kuat tekan kita butuh intake rock atau batuan utuh. Inilah kenapa intake rock tidak bisa kita abaikan. Tetap selalu gunakan intake rock untuk pengukuran kualitas massa batuan. Jadi ketika kita udah dapatkan nilai strength of intake rock material, baik itu dari uji point load maupun uji uniaksial, kemudian nilai tersebut itu mempunyai rating tertentu. Misalnya saya menguji uniaksial, nilai kuat tekan batu saya adalah 30 misalnya, maka 30 MPa, maka saya masukkan di sini. Dia dapat rating 4 ya. Kemudian dia mempunyai nilai RKD 88 seperti yang tadi kita hitung sebelumnya ya. Maka kita punya rating 17. Lalu jarak antara bidang diskontinuitas di antara massa batuan tersebut, misalnya rata-ratanya ya antara 20 cm sampai 60 cm, berarti kita punya rating 10. Kemudian condition of discontinuities, nah itu harus kita
eksplorasi, harus kita lihat benar-benar di core ataupun di lapangan ya. Kalau di core ya kita harus lihat core-nya, kalau di lapangan juga harus kita lihat bidang diskontinuitas dari rekahan atau dari patahan atau dari join set yang kita jumpai di batuan yang kita selidiki, kita cek. Ini adalah simplified-nya ya. Sebenarnya ada untuk menentukan kondisi bidang diskontinuitas ini ada parameter-parameter yang lebih detailnya. Kemudian masing-masing parameter itu kemudian harus kita jumlahkan. Tapi ini simplified-nya. Misalnya saya punya kondisi bidang diskontinuitas dari batuan saya adalah slightly rough surface. Misalnya surface-nya cukup kasar, kemudian separasi antara separasi atau jarak antara bidang diskontinuitasnya misalnya kurang dari 1 mm atau sangat kecil misalnya gitu kan, apa namanya, dan misalnya dia tidak terlapukkan atau misalnya dia masih segar batuannya, maka saya punya nilai 25. Nah, groundwater ini tergantung dari kondisi di lapangan. Misalnya harus disesuaikan juga dengan batuannya. Kalau misalnya saya punya batuan beku, dia di atas tidak ada muka air tanahnya, ya berarti completely dry. Nah, ini kemudian kita jumlahkan. Nilainya jadi kualitas massa batuannya 40, 50, 67, 60, 71 RMR-nya. Nah, ini cara menghitung RMR secara sederhananya seperti itu. Jadi teman-teman, ini akan saya bahas satu persatu. Apa itu nilai kuat tekan batuan utuh? Nah, kan tadi di depan disampaikan bahwa ada 5 parameter utama dalam penentuan nilai kualitas massa batuan berdasarkan rock mass rating. Yang pertama adalah nilai kuat batuan utuh. Nah, nilai kuat tekan batuan utuh ini bisa kita lakukan di laboratorium, tapi juga kita bisa lakukan di lapangan. Kalau kita lakukan di laboratorium tadi dengan cara kita lakukan uji UGS atau dengan uji point load ya. Kalau kita lakukan di lapangan, kita harus membawa hammer test atau Smith hammer untuk pendekatan. Dan Smith hammer ini bisa dikorelasikan dengan nilai UGS dengan rumus 2 kali nilai Smith hammer sama dengan nilai UGS, seperti itu. Kita dapatkan kan di laboratorium maupun di lapangan nilai kuat tekan batuannya. Misalnya nilai kuat tekan batuan tadi 30 ya kita dapatkan di sini. Ya. Yang atas ini buat kalau kita menguji point load ya kita sesuaikan. Kalau kita menguji uniaxial ya kita sesuaikan. Jadi berbeda-beda. Kemudian, nah, atau teman-teman lebih detail dibandingkan dengan chart tabel, teman-teman bisa gunakan chart dalam bentuk gambar daripada tabel, lebih detail dalam bentuk gambar. Misalnya saya tadi punya 30 ya, 30 itu cuma dapat 4 di sini. 30. Nah, saya di sini punya nilai UGS saya 30. Nah, sama 30. Misalnya nilai UGS saya 60 misalnya. 60, maka di sini 60. Ini 60 berarti. 60 itu berarti sini sekitar 6,2. Nah, di sini nggak ada. Nilainya kalau 60 ya 7 gitu ya kan. Di sini lebih detail sebenarnya. Di sini menerangkan lebih detail. Itulah kenapa nilai ketika kita pakai chart ini lebih detail ya dibandingkan dengan kita ketika pakai tabel. Tapi sebenarnya apakah setiap sampel yang kita ambil kemudian harus kita uji uniaksial? Jawabannya tidak. Karena batuan utuh dalam suatu singkapan atau dalam suatu lokasi tertentu
selama dia mempunyai jenis batuan yang sama, tingkat pelapukannya sama, kemungkinan kuat tekannya sama. Cuman kalau teman-teman punya hammer test, ya silahkan diuji dengan spasi-spasi tertentu, monggo, gitu kan. Cuman kalau kita nguji sampel per 1 meter gitu kan misalnya, yang itu nggak masuk di akal. Nah, kita uji aja ketika sampel-sampel itu mempunyai perbedaan karakter atau perbedaan jenis. Misalnya jenis batuan kita jumpai batuan beku dan batuan sedimen, ya harus kita uji dua-duanya. Nilai UJS atau nilai kuat tekannya pasti berbeda juga. Kemudian yang kedua, teman-teman tadi udah belajar tentang RQD. Nah, gambaran umum tentang RQD itu sebagai berikut. Jadi teman-teman nanti punya nilai RQD, dapat nilai RQD ya di permukaan maupun di bor ya, dapat nilai RQD. Maka yang teman-teman harus lakukan adalah bisa dengan tabel, misalnya RQD-nya tadi dapat berapa, 71, ya dia ratingnya 13. Tapi ketika kita plot di sini 71, dia nggak sampai, dia lebih dari 13. Nah, ini lebih detail di sini. Dia dapat 14 kalau pakai chart. Ya. Jadi tabel ini simplified, dan kalau mau lebih detail pakai chart. Kemudian yang ketiga tadi, spasi bidang diskontinuitas. Jadi teman-teman, yang saya sampaikan tadi tentang spasi bidang diskontinuitas mungkin masih bingung. Nah, chart atau gambar berikut ini mungkin bisa membuka bayangan teman-teman tentang spasi bidang diskontinuitas itu seperti apa sih, gitu kan. Ini misalnya batuan, ini misalnya kondisi singkapan batuannya. Spasi bidang diskontinuitas itu adalah spasi antara satu bidang ini misalnya rekahan atau kekar, dengan ini jaraknya berapa. Ya. Kalau kita asumsikan dia bor gitu kan. Nah, juga sama saja antara satu kalau misalnya dia bor ya, kita balik lagi ke sini misalnya. Nah, yang disebut dengan spasi bidang diskontinuitas itu ya ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ke sini ke sini. Sini ke sini. Ini spasi bidang diskontinuitas, ya. Nanti coba kemudian di rata-rata spasinya itu berapa sih gitu kan. Atau kita perkirakan spasinya tuh yang paling banyak dijumpai, artinya antara satu rekahan dengan rekahan yang lain itu rata-rata berapa ya? 10 cm, ada yang 10 cm misalnya, ada yang 15 cm, ada yang 20 cm. Nah, itu kemudian kita bisa rata-ratakan. Nah, ini kan ada, kalau dari spasi bidang diskontinuitas yang ini, dari tabel, maka saya jumpai ada yang 10 cm, ada yang 15 cm, ada yang 20 cm. Ya, makanya kalau yang itu kita taruh yang ini. Ya. Spasi bidang diskontinuitasnya. Kalau yang saya jumpai itu misalnya kebanyakan kurang dari 6 cm ya, misalnya batunya hancur lah, remuk gitu, batunya hancur, remuk. Jadi bidang-bidang diskontinuitasnya itu kecil-kecil, maksudnya spasinya jadi kecil-kecil gitu ya. Maka saya pakai ini. Itu ya. Tuh. Jadi spasi bidang diskontinuitas ini merupakan jarak antara bidang diskontinuitas dengan arah relatif tegak lurus terhadap bidang lemah tersebut. Teman-teman udah banyak kita pelajari tadi, bidang-bidang diskontinuitas itu antara lain adalah kekar, ada zona shear, ada patahan minor, atau patahan minor atau permukaan bidang lemah lainnya. Ya. Kemudian lebih detail lagi pakai chart. Gitu. Kalau tadi kan spasi bidang diskontinuitas, lebih detail lagi pakai chart. Misalnya saya rata-rata nilai bidang diskontinuitas, spasi jarak bidang diskontinuitas yang saya jumpai di batuan yang saya selidiki, baik di bor maupun di permukaan misalnya,
itu adalah 6 cm. Maka ya ini nilainya sekitar 12 ratingnya. Mari kita bandingkan dengan yang ada di sini. Tuh. Berbeda ya. Oh, maaf, ini 60 berarti 60. Ini misalnya 60 cm ya. 60 cm maka nilainya kurang lebih 12. Di sini nah, ini di antara ini kan 6 cm dan 6 cm 12. Maka chart ini lebih detail sebenarnya kalau kita pakai. Misalnya saya punya 10 cm, maka 10 cm itu sekitar di sini kita plot rata-rata 10 cm misalnya, maka dia nilainya sekitar 6,5. Nah, dia di situ ditaruhnya berapa, antara 5 dan 8 ya, 6 cm ya. Kalau di chart dia lebih detail, langsung taruh 6,5 seperti itu. Ada satu metode lagi untuk penentuan nilai dari bidang diskontinuitas ini dengan metode kita perhitungkan semua, nggak kita rata-rata jaraknya. Nah, itu misalnya yang paling kecil ya, kita dapatkan nilai yang paling kecil itu 20 cm ya. 10 cm. 6 cm misalnya yang paling kecil. Kemudian kita temu lagi ada yang 10 cm misalnya. Terus yang paling gede misalnya 20. Maka penilaian kita adalah A ke B, A, B, C. 60 cm, 6 cm ke 10 cm dan ke 20 cm. Maka kita ketemu titik di sini. Ini maka ratingnya adalah 5. Seperti itu. Silahkan teman-teman mau pakai yang mana. Mau pakai yang ini boleh, mau dipertimbangkan semua tanpa dirata-rata, maka pakai yang chart yang ini. Ketika di rata-rata mau pakai grafik, silahkan pakai grafik yang ini. Kalau pakai tabel yang ini. Baik, kemudian parameter selanjutnya atau parameter yang keempat adalah kondisi bidang diskontinuitas. Ya. Salah satu parameter yang paling menentukan dalam penentuan nilai RMR adalah kondisi bidang diskontinuitas sebenarnya. Dan ini ya kita harus lihat di lapangan seperti apa kondisi bidang diskontinuitasnya. Karena bidang diskontinuitas yang kita nilai itu meliputi kekasaran permukaan bidang diskontinuitas, kemudian persisten, penerusan, permukaan batuan, dan bidang rumah tersebut terisi oleh material pengisi atau enggak. Apa sih kekasaran bidang diskontinuitas ini, roughness-nya ini? Jadi ada yang kasar, gitu, ada yang halus, seperti itu. Kemudian persisten. Ya, teman-teman tahu persisten. Persisten ini adalah persisten. Panjang dari bidang diskontinuitasnya. Ya. Dari sini sampai sini. Ini adalah persisten. Jadi bidang diskontinuitas itu punya panjang. Kekar itu punya panjang. Dia ada yang cuma 6 cm, ada yang 60 cm, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang lebih dari 10 meter, gitu kan. Macam-macam. Itu disebut sebagai persisten. Kemudian ada
Sparation. Sparasi ini adalah lebar dari bidang diskontinuitas. Biasanya ada bidang diskontinuitas atau kakar itu yang membuka, rekahan itu membuka. Lebarnya berapa? Nah, ini itu disebut sebagai sparation. Kekasaran, jelas kekasaran. Kemudian ada infill gauge. Misalnya ini pengetahuan aja teman-teman ya, bahwasanya biasanya rekahan itu ada yang terisi oleh mineral, ada yang tidak terisi oleh mineral. Kalau tadi di bab sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya kita udah bahas bahwa infilling atau misalnya tadi ada namanya lubang-lubang gas kemudian terisi oleh mineral, berarti ada fase atau ada kejadian baru, ada intrusi atau apa sehingga dia menyebabkan lubang-lubang gas itu terisi. Ini seperti halnya infilling pada kekar atau infilling pada rekahan. Biasanya ada yang terisi, ada yang tidak terisi. Nah, terisi ini oleh mineral. Mineral ini mempunyai kekerasan tertentu. Nah, kalau dia terisi oleh mineral yang keras, maka nilainya pun akan lebih tinggi. Berbeda kalau dia terisi oleh lempung, maka dia menjadi 0. Kenapa 0? Karena lempung ini membuat bidang diskontinuitas atau kekar-kekar ini menjadi lebih lemah, lebih gampang runtuh seperti itu. Nah, kemudian parameter selanjutnya yang dinilai adalah pelapukan, tingkat pelapukan dari bidang diskontinuitas. Nah, kemudian masing-masing nilai ini dijumlahkan. Nah, simplified-nya ada di sini, tapi lebih bagus kita jumlahkan di masing-masing nilai yang kita jumpai pada bidang diskontinuitas. Misalnya, bidang diskontinuitas yang kita jumpai pada lokasi tersebut panjangnya adalah lebih dari 1 meter, tapi kurang dari 3 meter, maka nilainya 4. Sparasi. Dia rapat atau enggak nih anunya. Bidang diskontinuitas kekarnya rapat apa enggak? Misalnya sangat rapat berarti ya 6, tapi ada rekahan sangat kecil lebih dari 0,1 mm kita nilai 5. Kasar enggak? Nah, kita nilai kasar atau enggak kasar itu ada parameter lagi ya sebenarnya ya. Ada skalatifnya lagi, cuman di sini tidak usah saya terangkan. Teman-teman nilai aja. Di bidang diskontinuitasnya itu kita coba pakai tangan kira-kira kasar apa enggak gitu kan. Misalnya biasanya batuan beku kasar gitu. Biasanya kasar. Kecuali dia udah terisi oleh mineral. Nah, mineralnya itu menyebabkan dia menjadi lebih licin, nah bisa jadi seperti itu. Jadi lebih smooth, nah bisa jadi. Nah, misalnya kita ketemu rekahan itu kasar, nah, gitu kan, karena yang isi adalah misalnya kuarsa, gitu kan, kuarsa yang kasar. Nah, kalau kuarsa dia terisi kuarsa kecil-kecil terisi kuarsa itu keras ya. Nah, berarti kan dia tadi sparationnya bidang diskontinuitasnya kurang dari 0,1 mm, berarti dia juga kurang dari 5 mm karena dia terisi kuarsa tadi kan, maka dia termasuk hard filling. Beda kasusnya kalau dia terisi oleh lempung, mineral lempung misalnya monolanit atau smectite itu ya bisa jadi nilainya akan menjadi 2 karena soft filling kan. Dan weatheringnya dia tidak lapuk, nah, batuannya tidak lapuk, maka nilainya 6. Kita jumlahkan 10, 24. Nah, itu lebih detailnya seperti itu. Maka kalau kita pakai yang simplified pasti kita ambil 25 gitu kan. Kalau misalnya dia nggak terisi mineral, simplified-nya dia tidak terisi mineral, pasti bidang diskontinuitasnya tidak terisi mineral, sangat kasar, maka simplified-nya dia 30. Seperti itu. Ya. Tapi ketika teman-teman ketemu silicon side, nah ini istilahnya orang geologi lagi, silicon side seperti garis-garis seperti itu, maka nilainya akan menjadi 10. Yang terakhir adalah muka air tanah.
Itu bisa kita lihat kalau kita ukur di lapangan dia kering atau dia basah atau malah dia flowing, tergantung kita. Tapi kalau kita misalnya dari kalau dari pemboran ini ya kita agak susah ya menentukan nilai, tidak bisa kita tentukan nilai discontinuity length dari bidang kekar itu ya, karena bidang bor lubang bor kita kan cuman kecil ya. Jadi paling diameternya paling 6 cm, jadi tidak bisa mewakili ya untuk yang discontinuity length. Maka kita bisa lihat di permukaan. Di permukaan itu seperti apa. Nah, itu bisa kita analogikan ke sini gitu. Tapi kalau mau lebih simple ya pakai yang ini aja. Pakai yang ini. Karena dia di simplified untuk condition discontinuitas ini tidak pakai discontinuity length-nya ya. Nih, pakai dia. Saya pakai itu. Seperti itu. Jadi kalau dari hasil bor, sekali lagi kalau dari hasil bor, persisten ini agak susah kita tentukan, ya. Maka bisa kita analogikan dengan kondisi persisten yang kita temukan di permukaan. Nah, cukup sekian tentang pengantar mekanika batuan. Saya yakin memang tidak cukup ketika kita harus membahas mengenai mekanika batuan secara detail ya. Tapi sekali lagi saya membuka diskusi untuk teman-teman yang ingin diskusi terkait hal-hal yang memang belum dipahami, khususnya pada materi kali ini. Silahkan diskusi, misalnya nanti ketemu kasus-kasus ya di lapangan, misalnya nanti teman-teman TA ketemu kasus-kasus di lapangan seperti itu, silahkan untuk berdiskusi. Dan saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kuliah rekayasa fondasi selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.